Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Agustina dengan NIM 20201531387 dan mata kuliah Psikologi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Fitri Nasution SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan kelompok makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Adapun pemateri yang pertama itu dari kelompok 1 yang berjudul Konsep Dasar Psikologi Manajemen. Nah, di mana pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada setiap kelompok atau individu. Nah, psikologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental mereka. Nah, kemudian manajemen itu adalah suatu pengelolaan dari sifat psikologi ini. Nah, pada akhirnya, pengertian psikologi manajemen pendidikan adalah studi tentang tingkah laku manusia dan tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Individu merupakan suatu kesatuan organisme yang hidup potensial berkembang di lingkungan. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yang kedua perorganisasian atau organizing, kemudian yang ketiga pengimplementasian, yang keempat yaitu pengendalian dan pengawasan. Nah, dari setiap tujuan ini, maka suatu studi tentang tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses manajemen dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian judul makalah kelompok 2 yang berjudul Landasan Psikologi Manajemen. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang dikenal yaitu psike, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Dalam pendidikan, hubungan psikologi dalam dunia pendidikan sangat erat sebab dalam lingkungan pendidikan yang menjadi tempat terlibatnya individu atau kelompok saling berinteraksi yang akan menimbulkan gejala-gejala psikologis seperti tingkah laku, watak, dan lain sebagainya. Kemudian ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui, atau dengan kata lain merupakan suatu pengajian mengenai teori tentang ada. Kemudian epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha lawan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu teori pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tentang yang Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu teori pengetahuan. Nah, ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Dasar aksiologis ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh oleh manusia. Nah, kemudian apa sih dasar dari aksiologis ini? Berikut adalah dasar aksiologis ilmu. Membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang tersebut atau suatu kelompok. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah memberikan kemudahan bagi kita semua dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Selanjutnya, kelompok 3 yang berjudul aspek-aspek psikologi, yaitu mengenai kecerdasan, kedewasaan, emosi, proses resepsi. Nah, kecerdasan adalah suatu konsepsi lama tentang kekuatan atau power dari diri kita sendiri nih, yang dapat melengkapi sebuah akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak yang menyeluruh atau universal untuk dijadikan sumber tunggal pengetahuan sejati. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi antara lain yaitu yang pertama, optimal dan selalu berpikir positif terhadap orang lain. Kemudian terampil dalam membina emosi. Kemudian yang ketiga, optimal pada kecakapan kecerdasan emosi. Yang keempat, memaksimalkan pada emosi belas kasihan atau empati, intuisi, dan yang keempat itu optimal pada emosi, belas kasihan atau empati, intuisi, kepercayaan, daya pribadi, dan integritas. Kemudian yang kelima itu optimal pada kesehatan secara umum.
Nah, berdasarkan uraian dari pemaparan penjelasan tersebut, maka kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan yang dapat diubah dengan adanya kesungguhan atau keseriusan dalam perhatian pengetahuan dan kemauan yang berasal dalam diri kita atau setiap individu. Itu sendiri yang dapat menghasilkan kinerja yang sangat menonjol dalam pekerjaan yang dilakukan untuk mengantarkan seseorang menuju puncak prestasinya. Nah, kemudian ciri-ciri kedewasaan emosi itu apa saja sih? Nah, ciri-ciri kedewasaan emosi adalah yang pertama itu mampu memberi dan menerima cinta sebagai anak. Kemudian mampu menghadapi kenyataan atau masalah yang dihadapi. Kemudian ada ketertarikan nih, ketertarikan kita untuk saling memberi dan menerima satu masalah dari sumber tersebut. Kemudian belajar dari pengalaman anak gitu. Kemudian mampu mengatasi frustasi kita yang menghadapi suatu konflik atau puncak dari masalah. Kemudian mampu mengganti konflik secara konstruktif ketika menghadapi konflik. Kemudian berpikir secara luas, artinya berpikir secara terbuka. Nah, kemudian mampu berpikir positif mengenai pribadi kita sendiri, berpikir secara tenang gitu, logis. Nah, individu yang matang emosinya memang positif pengalaman hidup dan kemudian pengertian persepsi secara epistemologis. Persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perception dan prekeeper yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, yaitu bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu. Persepsi merupakan proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal sehingga manusia berperilaku sebagai hasil dari cara mereka mempersiapkan dunia dan lingkungan. Kemudian persepsi adalah ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulasi yang mempengaruhi indera kita. Kelompok 4 yang berjudul aspek-aspek psikologi, yaitu sikap, dinamika, grup, dan tim. Sikap adalah respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya. Dengan hasil yang positif atau negatif, setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap suatu hal tertentu atau objek tertentu. Nah, bagaimana sikapnya? Sikap ini menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Nah, maka dari hasil itu, maka sikap terhadap suatu objek ada yang bersifat positif atau menerima, dan negatif tidak menerima gitu. Nah, kemudian istilah tersebut, istilah dinamika kelompok merupakan suatu kata yang tidak asing lagi atau sering kita dengar dan kita temui, yang sering kita dengar dan kita temui dalam kehidupan manusia sehari-hari atau tindakan sehari-hari. Hal ini terjadi karena kelompok ada di sekitar kita atau di sekeliling kita, dan kita selalu ada terlibat di dalamnya, meskipun kadang kita tidak terasa kalau kita sedang terlibat di dalam tindakan tersebut. Sedangkan pengertian dinamika kelompok sendiri, para tokoh banyak berbeda persepsi atau berbeda pandangan tergantung konteks yang dihadapi dan dialami. Nah, yang dialami oleh seseorang tersebut tergantung pada tujuan dan esensinya sama atau ada. Selanjutnya penjelasan dari kelompok 5 yang berjudul manajemen konflik. Nah, konflik merupakan akibat dari perilaku yang konflik. Konflik bisa terjadi pada berbagai tingkatan seperti interpersonal, intergrup, dan antar
kelompok. Konflik interpersonal terjadi antara seseorang dengan orang lainnya. Demikian juga dengan intergroup terjadi dalam suatu kelompok. Kemudian intergroup terjadi antara satu kelompok atau lebih dari dua kelompok. Kemudian konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik konstruktif merupakan konflik yang dimana masing-masing pihak menginginkan kemenangan atas suatu dinamika yang sedang dihadapi mereka atau sedang dihadapinya. Kemudian sedangkan konflik konstruktif merupakan konflik yang berproses mengarah kepada mencari solusi. Konflik ini jenis ini atau membangun sesuatu yang baru atau Kemudian dari kelompok 6 yang berjudul komunikasi. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang ilmu komunikasi ini? Ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Kemudian seluruh proses yang dipergunakan untuk mencapai pikiran-pikiran orang lain. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu secara bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan seseorang, baik rasa senang, suka, duka, berbagai macam perasaan lainnya.